Shalom, selamat malam sahabat Lumen dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang bisa kembali hadir di layar kaca Anda dalam channel kebanggaan kita, yaitu channel Lumen Biblical Ministry. Dalam program kali ini, Lumen Theology Series. Adapun tema besar kita beberapa pertemuan ke depan, beberapa video ke depan itu, yaitu secara khusus eskatologi. Nah, eskatologi adalah satu ilmu yang pelajari tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, kemarin dalam video sebelum menemukan video ini, dan belum menonton video sebelumnya, silakan tonton di bawah ini, kan linknya di bawah, silakan tonton supaya mendapatkan pemahaman yang komprehensif, atau langsung dari playlistnya, ada playlist eskatologi ya. Nah, pertanyaannya di situ adalah kalau Anda dapat video ini, Anda pasti melihat di situ bagaimana QRIS atau QR dari vaksin itu dipasangkan bahwa di situ ada kode 666. Memang kalau Anda perhatikan, ini ID kita, ini selalu diawali angka 6. Ya. Jadi selalu ada angka 6-nya, di situ angka 6-nya 3, tapi bukan 666, karena itu diawali dengan 6, kemudian ada ID-nya. Memang diawali demikian, tapi bukan 666. Ya, jadi ini lebih kepada paksakologi. Nah, kemudian kalau Anda lihat di video tersebut juga ya, di situ dikatakan polanya itu 06, 06, 06. Lagi-lagi ini kan dicocok-cocokin, dipaksain asal ada 66 gitu. Nanti kita akan jawab ya, 600 bilangan 666 itu yang dimaksud oleh Yohanes itu seperti apa. Nah, kemarin saya sudah mengingatkan bahwa sekarang memang kita sudah punya teknologi yang luar biasa ya, di mana Alibaba sudah menemukan satu metode pembayaran yaitu face payment ya. Jadi diciptakan satu facial detector ya, di mana nanti ketika Anda mau scan ke sensor atau ke detektornya, nanti Anda bisa melakukan transaksi ya, hanya cukup dengan senyum saja. Jadi dikenal. Nah, seperti yang saya jelaskan, wajah yang dikenal itu adalah sesuai dengan wajah yang tersimpan di data-data kita. Jadi sekali lagi seperti yang ditemukan oleh metode pembayaran, perusahaan-perusahaan metode pembayaran. Nah, facial payment ini hanya salah satu metode pembayaran. Masih bisa e-money, masih bisa debit, kartu kredit, dan lain sebagainya ya. Jadi ini hanya salah satu. Ya, ini dari fintech kemarin sempat kita bahas ya. Ini jelas dikatakan bahwa biometrik ini ya, pembayaran menggunakan biometrik ini hanya salah satu, bukan satu-satunya. Itu sebabnya saya katakan perlu divalidasi secara ilmiah. Ilmiah dalam arti ya buktiin dong apakah benar di situ ada 666. Ya, coba dilihat kartu vaksinnya. Kalau jarak ada 3 angka 6 benar. Kalau di saya ada benar ada 6, tapi kan 666 ya. Kemudian secara medis ya. Secara medis apakah sudah ada pembuktian? Kalau tidak kan ini tidak bisa diterima begitu saja. Ini sama saja namanya memaksakan kehendak sendiri ya, memaksakan perkembangan teknologi ke dalam Alkitab. Ya, ini sama saja namanya dengan eisegesis ya, memaksakan sesuatu ke dalam Alkitab, jadi dicocokin. Nah, kita perlu
melihat konteks penulisan kitab yang harus menjadi dasar pemikiran kita. Nah, sehingga apa yang kita imani itu cocok dengan Alkitab. Jadi bukan, maksud saya, apa yang kita imani itu berdasarkan Alkitab, cocok dengan ajaran Alkitab, bukan cocok dengan yang kita mau ya. Jadi bukan maunya kita, tapi maunya firman Tuhan ya. Nah, dalam video kedua ini kita akan membahas sedikit tentang Yohanes. Siapakah Rasul Yohanes atau Yohanes Rasul ya, Yohanes Pulau Patmos. Berbeda dengan Yohanes Pembaptis ya. Ini Yohanes murid Yesus. Dia ada murid yang paling dikasihi bukan karena berarti aplikasi, tidak, karena memang dia suka mendekatkan diri ya kepada Yesus. Dan kalau Anda perhatikan ketika Yesus disalib, dia ada dalam setiap momen-momen penting ya, sehingga ketika dia menulis peristiwa mulai penangkapan sampai penyaliban, bahkan apa yang terjadi pada yang disalib ya, itu jelas sekali. Karena apa? Karena dia menyaksikan secara langsung. Yohanes menulis ya satu Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Jadi setidaknya Injil Yohanes, 1, 2, ada 5 kitab yang ditulis oleh Yohanes ya. Nah, tentu kalau kita belajar kitab Wahyu, ya kalau Anda misalnya mau mendengarkan ini versi bahasa Inggris, ada full versi bahasa Inggrisnya, nanti saya sisipkan linknya juga ya. Nah, dikatakan kitab Wahyu menyatakan hal-hal yang tersembunyi ya. Jadi tersembunyi ya, kalau tidak tersembunyi berarti terselubung. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kan revelation ya. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang di reveal, maka bukan revelation tapi hidden, sesuatu yang tersembunyi. Maka ketika kita belajar kitab Wahyu, maka kita memahaminya ini sebagai kitab yang menyatakan hal-hal yang tersembunyi. Kenapa dibilang tersembunyi? Yohanes menggunakan bahasa yang dimengerti oleh pembacanya pada saat itu untuk menyatakan kehendak Tuhan. Ya, termasuk untuk menghibur umat-umat Tuhan pada saat itu yang ada dalam penganiayaan. Jadi ini Yohanes menggunakan banyak istilah-istilah. Nah, istilah itu harus dipahami dengan, lagi-lagi bukan berarti saya fanatik Yahudi, fanatik bukan itu. Tapi karena memang pada saat itu penerimanya dalam konteks Yahudi, maka kita perlu memahaminya, mendekatinya dari pemahaman Yahudi. Nah, jadi kitab Wahyu ini dia menyatakan tentang Allah, tentang Yesus Kristus, surga, neraka, setan, dan akhir zaman, dan lain-lain. Ya, jadi kalau kita baca kitab Wahyu ini kalau kita baca begitu saja, kadang-kadang seperti kitab yang seram. Atau mungkin kita sulit memahami karena terlalu banyak kode-kode atau hal-hal yang kita tidak mengerti. Kenapa begitu sulit mempelajari kitab Wahyu? Kalau Anda perhatikan di sini, kalau Anda perhatikan di sini, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana,
bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Jadi jelas bilangan seorang manusia yaitu 666. Kalau dalam bahasa Indonesia teks ya 666. Kalau dalam terjemahan ESV itu 666. Nah, pertanyaannya siapakah binatang yang dimaksud? Apakah dia antikristus yang akan datang atau sudah datang? Maksudnya yang akan datang ketika Yohanes berbicara ini kepada jemaat pada saat itu, Yohanes membicarakan sosok yang akan datang mungkin sekitar 2000 atau tidak, yang pasti sampai saat ini 2000 tahun ya. Kita nggak tahu berapa waktu ke depan, kita nggak tahu. Yang pasti sejauh ini sudah 2000 tahun. Nah, apakah Yohanes berbicara tentang sosok pribadi yang datang pada tahun 2000 ini? Atau sudah datang? Atau sudah ada pada saat itu? Nah, untuk menjawab itu, kita perlu memahami konsep Yohanes tentang antikristus. Ya, tadi saya sudah sempat singgung, penulis adalah Rasul Yohanes, termasuk kitab Yohanes, Yohanes 1, 2, 3 Yohanes, ya, maksud saya. Oke, saya ralatkan. Kalau Yohanes 1, 2, 3 itu udah pasti ya. Jadi supaya lebih tepat ya. Rasul Yohanes seorang Yahudi, berarti dia menulis dalam pemikirannya yang Yahudi atau yang Semitik. Pembacanya adalah orang-orang Yahudi yang berhasil melarikan diri dari masa penganiayaan. Kemungkinan ada juga orang non-Yahudi yang sudah percaya ya, kemungkinan. Jadi Yohanes menulis kitab ini dari sudut pandangnya orang Yahudi. Dia berpikir dari sudut pandang Yahudi. Karena apa? Karena pembacanya orang Yahudi. Nah, untuk memahami kitab Wahyu, kita harus berpikir seperti Yohanes dan pembacanya pada saat itu. Sederhananya, berpikir dari sudut pandang Yahudi untuk memahami simbol-simbol atau angka yang disampaikan oleh Yohanes. Nah, saya pernah membuat satu status, ya. Dalam status saya tersebut, saya katakan bahwa untuk memahami ajaran Alkitab sepenuhnya, kita perlu memahami budaya orang Yahudi dan kita tidak terlepas dari budaya orang Yahudi. Lalu ada yang menjawab, saya bisa pahami itu Yohanes, saya bisa pahami dia sebut satu ayat. Misalnya, saya ingat hari itu atau firman-Mu pelita bagi kakiku. Dibilang saya mengerti itu tanpa memahami budaya orang Yahudi. Nah, memang kita harus akui bahwa ada hal-hal tertentu yang memang tanpa konteks budaya pun kita misalnya mengerti. Ya, misalnya Allah itu baik. Kita nggak perlu berpikir seperti orang Yahudi untuk memahami Allah itu baik. Tapi ada hal-hal tertentu mengenai pengajaran yang ada dalam Alkitab itu tidak terlepas dari konteksnya orang Yahudi. Nah, oleh sebab itu kita perlu berpikir seperti Yohanes dan membacanya pada saat itu sehingga tidak terjadi namanya paksakologi, dipaksain ya. Kalau Anda perhatikan di akhir video ini kan dicocokin, diturunkan. Corona diurutkan ke bawah, jumlahnya 66. Ya. Kemudian total hurufnya 6, berarti 666. Ini namanya mencocok-cocok. Paksakologi kalau istilah yang saya sebut. Ya. Maka
apa yang dibicarakan dalam video itu tidak ada dalam kitab. Ya, tapi tulisannya ada 666. Nah, nanti itu akan kita bahas secara khusus dalam bagian yang ketiga. Nah, ini bagian yang kedua ini saya sampaikan membuka wawasan kita bahwa ketika kita berbicara kitab Wahyu, kita perlu berpikir seperti Yohanes dan pembacanya pas saat itu, sehingga kita tidak mudah terjerumus oleh ajaran-ajaran, apalagi yang terkait teknologi atau perkiraan yang dipaksakan ke dalam Alkitab. Yang dipaksakan dalam Alkitab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam video ini saya mau kita belajar antikristus dalam pemikiran Yohanes. Kalau Anda perhatikan dalam tulisan Yohanes loh, bukan dalam perjanjian baru ya, dalam tulisan Yohanes itu antikristus terdapat 4 kali ya. Di kitab Yohanes 1 Yohanes 2:18, 2 ayat 22, 4 ayat 3, dan 2 Yohanes 1:7. Nah, kata antikristus berasal dari kata anti dan Kristus, yang berarti anti atau yang melawan Mesias atau Kristus. Jadi kalau kita berbicara antikristus adalah orang-orang yang anti kepada Kristus dan yang melawan Kristus. Pertanyaannya, apakah dalam 2000 tahun sepanjang sejarah dunia ini tidak ada orang yang mau menentang Kristus? Tidak ada orang yang melawan Kristus. Nah, saya nggak mau terlalu cepat jawab itu. Nah, saya mau kita memahami dulu siapa antikristus dalam pemikiran Yohanes. Dalam pemikiran Yohanes, antikristus adalah pemimpin religius atau politik yang menentang Kristus ataupun yang mau menggantikan Kristus. Jadi kalau ada pemimpin religius atau pemimpin politik ya, karena dia punya power, dia punya massa, lalu ingin menentang bahkan ingin menggantikan Kristus. Nah, itu adalah antikristus. Jadi kita tidak perlu menunggu satu sosok yang persis seperti ini. Karena antikristus itu bisa juga adalah guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi ketika Yohanes berbicara antikristus, bisa berbicara kepada pemimpin religius atau politik yang menentang Kristus dan mau menggantikan. Atau guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu yang mengajarkan kesesatan. Karena apa? Mereka anti kepada Kristus. Jadi kalau kita berbicara antikristus itu sudah ada, bahkan kita bisa lihat pada masa Yesus banyak yang anti terhadap Kristus. Lalu Yesus, kalau kita perhatikan dalam kitab Injil, Yesus menubuatkan, hati-hatilah kamu terhadap guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Jadi yang dinubuatkan Yesus adalah yaitu nabi palsu ataupun guru palsu. Ya, kita bisa melihat ada orang mengaku ya Tuhan berbicara lalu berbicara seperti suara nabi gitu. Tapi ketika diuji kebenarannya belum tentu. Nah, sekarang Anda bisa menjawab, apakah Yohanes berbicara antikristus itu, sosok Kristus itu yang 2000 tahun lebih akan datang? Tidak. Karena saat itu kita tahu bahwa pada zaman Yohanes itu
orang Kristen itu sangat ditekan, dianiaya. Dan juga sudah ada guru-guru palsu. Berarti itu sudah ada pada zaman Yohanes. Kalau kita baca dalam pengkhotbah perikatan, tidak ada sesuatu yang baru. Yang ada itu seperti pengulangan. Itu intinya seperti itu ya. Di bawah kolong itu tidak ada yang baru, hanya pengulang. Nah berarti bisa saja ada nanti satu tokoh ya, tokoh religius ataupun tokoh politik yang menentang Kristus dan mau menggantikan Kristus, bisa saja. Bisa. Tidak menutupkan juga. Tapi kalau antikristus dalam konteks guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, ya ini sampai saat ini masih ada. Dari dulu sampai sekarang maksudnya masih ada. Jadi ketika Yohanes berbicara ini, itu sebabnya saya mengajak kita tidak hanya fokus pada kedatangan Yesus secara global, tapi juga fokus pada kedatangan Yesus secara pribadi. Sahabat Lumen, terima kasih ya sudah menyaksikan Lumen Teologi series ini, secara khusus dalam berbicara tentang kode 66 ya. Kita membahas ada beberapa poin penting, salah satunya di sini adalah antikristus dalam pemikiran Yohanes, seperti yang saya sudah sampaikan di awal bahwa untuk ketika kita membahas video tersebut pasti akan menyinggung beberapa topik yang saya siapkan. Jadi sahabat Lumen dan saudara-saudara Kristen dalam Kristus maksud saya. Jadi kalau kita menerima video demikian tentu kita mau melihat Alkitabnya, melihat konteksnya. Sehingga kita tidak tersesat, kita tidak memahami yang salah, apalagi mempercayai yang salah. Jadi sahabat Lumen, hari ini kita sudah belajar bahwa kedatangan Kristus bisa bersifat personal maupun secara global. Yang kedua, di sini kita belajar bahwa antikristus dalam pemikiran adalah pemimpin religius atau pemimpin politik yang menentang Kristus, bahkan mau mengaku dirinya Kristus, dia adalah juru selamat. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah kategori antikristus dalam pemikiran Yohanes. Antikristus dalam pemikiran Yohanes juga berupa guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Ya, mereka hanya bernubuat kalau ada maunya, kalau ada cuannya. Dan nubuatannya hampir tidak pernah terjadi. Itu sebabnya dikatakan nabi palsu. Sekali lagi saya Dr. Tolo mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Bagi sahabat Lumen dan saudara-saudari yang ada pertanyaan atau mau memberikan komentar yang positif, silakan ya. Bagi yang belum tekan tombol like-nya, silakan ditekan tombol like-nya. Bagi sahabat Lumen atau saudara-saudari yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan sekarang biar setiap kali saya update video Anda bisa mendapatkan videonya. Sekian dari sesi yang ketiga, tapi bagian dari kedua dalam konteks membahas benarkah angka 66 itu disisipkan, 665 disisipkan di dalam QRIS. Ya. Jadi sekali lagi, nanti kita akan dalam video berikutnya kita akan membahas siapa sih yang dimaksud oleh Yohanes ketika dia berbicara 666 tersebut. Saya Dr. Tolo mengucapkan shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.